Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar para sobat kecehku? Jadi ya, sesuai di judul video di layar kaca Anda, saya ini di sini mau cerita sedikit nih. Bener gak sih ya? Emang bener ada ya obat, satu macam obat, tapi buat segala macam penyakit. Nah, kalau bener, kalau itu apa? Dan kalau bener gak bener, ya kenapa dibuat video ini jadi kayak gitu. Kira-kira nih menurut kalian ada gak sih ya obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Kira-kira ada gak? Kalau menurut saya sih gak tahu juga ya. Jadi habis ini kita bahas aja, lihat video saya. Jadi jangan langsung di skip, tapi diperhatiin bener-bener biar paham semua. Jadi bener gak sih ya kalau kalian misalnya sakit nih, kita ambil contoh aja satu penyakit flu ya. Kalau orang Indonesia nih biasanya nyebutnya apa? Pilek. Kalian contohnya sakit flu atau pilek itu, terus kalian periksa nih ke dokter, ke puskesmas ya kan. Tapi kalian habis periksa sama dokter sama puskesmas, pasti kalian nih padahal sakitnya cuma pilek, tapi dikasih obatnya sama dokter itu banyak ya. Kadang 4, 3 kayak gitu, bahkan bisa lebih. Kenapa coba? Ada yang tahu gak alasannya? Ya kan? Nah, jadi kalau alasan pastinya saya nggak tahu. Tapi kita di sini sharing-sharing aja. Jadi pengalaman saya pribadi saya sendiri gitu ya. Ya sama. Saya itu juga pernah sakit pilek. Tapi selesai kita berobat kayak gitu, kenapa dikasihnya malah macam-macam obat ya kan? Ada nih kayak bentuk obat kayak kapsul, tablet, sirup, macam-macam dah ya. Nah, itu padahal satu macam penyakit, obatnya yang banyak. Nah, video kali ini kita berbeda ya. Kita kebalikannya, malah satu obat buat segala macam penyakit. Nah, jadi ini apa sebenarnya? Jadi bakalan kita kupas tuntas kayak gitu. Nah, itu tadi contohnya. Bener ya? Kemudian kalau misalnya nih kalian sakit ya, kan orang ini ada dua kategori, ada yang gampang buat minum obat, ada yang susah buat minum obat ya. Kalau kalian nih, kalau gampang yang minum obat enak, jadi biar kalian konsumsi obatnya jadi cepat sembuh. Tapi kalau misalnya kalian adalah orang yang sulit buat minum obat, ya kalau sirup sih masih mending lah ya, bisa campur air, campur madu, gampang. Nah, ini gimana kalau bentuknya kayak tablet, kapsul tadi? Apalagi ini yang besar-besar, bentuknya ini besar, jadi susah buat kalian nelennya itu ya kan. Nah, terus gimana caranya gimana nih ya? Kalau kalian gak minum obatnya, otomatis kalian sembuhnya lama. Udah tahu sakit gak enak, suruh minum banyak obat, terus sulit buat minum obat. Kalau saya sendiri alhamdulillahnya sih kalau suruh minum obat gak terlalu sulit lah ya, kayak gitu. Tapi kalau kalian gimana, boleh komen nanti di bawah ya. Jadi kayak gitu. Jadi orang ini beda-beda. Kemudian kalau tadi pilek 3 obat, nah kalian ini termasuk orang yang sulit buat minum obat ya. Terus harus gimana? Sedangkan kalian ini pengen cepat sembuh. Udah gitu, kalau misalnya kita sakit pilek tadi, pas diperiksa ternyata kita gabungan nih. Biasanya ya, kalian udah sakit pilek, terus menyambat ke sakit batuk, bener gak? Ya kan? Kalau udah sakit batuk, merambat lagi kemana? Sakit radang. Ya, soalnya itu kayak satu saluran gitu. Makanya kalau kalian udah sakit ini, biasanya campuran sakit ini, kayak gitu. Nah, itu satu macam penyakit, tapi obatnya udah banyak. Gimana kalau ketambahan penyakit lain? Bisa-bisa kalian harus minum 10 obat. Keren. Kalau bisa minum semuanya keren, saya acungin ya. Udah gitu ya.
udah banyak macamnya. Terus gimana, kadang ada yang sehari 3 kali, sehari sekali. Kalau sehari sekali masih mending ya, bisa kalau sehari 3 kali harus pagi, siang, sama sore, kalau enggak malam ya kan. Kalau kayak gitu kan namanya harus rutin juga biar cepat sembuh, paham ya. Kemudian terus yang kamu bahas ini mbak, bener gak sih ada obat buat segala macam penyakit? Nah jadi saya mau ngasih nih testimoni, mau ngasih bilang ada beberapa sih, tapi saya nggak bilang semuanya, bisa sampai besok subuh ya. Jadi yang pertama ini pengalaman dari adik kelas teman saya, kayak gitu. Nah ceritanya yang sakit ini ibundanya, kayak gitu. Beliau sakit apa? Sakit kanker payudara. Kira-kira kalau kanker itu bahaya gak? Iya bahaya, karena kanker ini harus sampai ke akar-akarnya, makanya kenapa ada operasi kayak gitu. Operasi ini buat mengangkat apa, kankernya itu. Kemudian karena udah sakit ini ya, terus dia pengen cepat sembuh. Akhirnya beberapa minggu lagi udah ada tanggal operasinya, operasi bundanya. Kemudian ya, teman saya ini menawarkan obat ini, ditawarkan ke adik kelasnya, dikonsumsi oleh ibunya. Kemudian selang beberapa minggu ya, sebelum tanggal operasi, ya kan udah tanggalnya nih, sebelum tanggal operasi, alhamdulillahnya gitu ya, ibunya adik teman kelas saya ini kok sembuh ya. Jadi kenapa obat ini tuh tahu yang harus disembuhkan ini apa, kayak gitu, terus dikonsumsi langsung diminum ya. Terus udah gitu dioleskan ke apa, ke yang rusaknya, ke payudaranya, biar juga cepat sembuh gitu. Dari luar juga dari dalam, dia pengobatannya. Terus alhamdulillahnya udah sembuh. Nanti aku kasih lihat nih pernyataan dari adik teman saya sama ibundanya. Jadi langsung aja kita lihat, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Lin yang kena penyakit kanker payudara. Alhamdulillah, setelah saya minum propolis, penyakit saya tidak nyampe 1 bulan udah sembuh. Amin. Gimana menurut kalian ya? Jadi itu pernyataan dari beliau langsung kayak gitu. Terus bener gak sih, kok bisa ya, hebat banget ya. Nah itu baru satu macam penyakit, bener kan ya. Nah saya mau kasih testimoni baru lagi. Ini dari mana? Ini dari saya pribadi, ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi ya, saya itu dulu selesai sekolah SMA, kemudian saya ini kena mendapat suatu penyakit ya. Kalau saya sebutin mungkin ada yang tahu ya, penyakit biduran. Biduran itu yang bentol-bentol gitu, yang di kulit ya kan, bisa di tangan, di wajah, di mana-mana kayak gitu. Kemudian singkat cerita, sampai saya semester 2 di kuliah saya masih sakit biduran ya. Sebenarnya sih gak parah banget, gak tahu juga ya, tapi ini tuh namanya biduran kan gatal, tapi dia mengganggu sehingga kalau misalnya saya kuliah ya, saya itu harus gak bisa yang namanya kena panas dikit, kena dingin dikit. Jadi biduran saya ini karena suhu kayak gitu, jadi gak bisa yang namanya kalau kena panas di gelas gitu, saya nggak bisa. Saya harus cari buat kipas-kipas biar dia nggak gatel, nggak muncul. Terus juga dingin dikit nggak bisa. Pokoknya tentang suhu, kulit saya sensitif banget pas biduran. Terus sebenarnya saya pernah sakit biduran, tapi itu rentan waktunya cuma dalam beberapa jam. Tapi yang ini tuh beda. Saya dari lulus SMA sampai sekarang saya lulus semester 2, sampai saya setiap hari, setiap
beberapa hari, kalau nggak salah 3 hari sekali saya pergi ke apotek buat beli obatnya lagi kayak gitu. Sampai saya malu sendiri sama tukang apoteknya, ini lagi kok nggak sembuh sembuh gitu. Udah pakai segala macam obat ya, nyobain pakai segala macam bedak biar nggak gatal kan ya. Nah, nggak nggak sembuh juga, nggak tahu juga sih, belum sembuh. Kemudian saya ditawari nih sama teman saya nawarin, nak, nih cobain nih obat apaan gitu, obat herbal. Oh, buat penyakit kamu katanya punya sakit. Ya udah saya cobain, saya konsumsi. Jadi saya minumin pas malam harinya, pas saya mau tidur. Kemudian pas saya mau tidur, saya minumin. Besok paginya, ya, saya ini kaget gitu. Baju saya yang saya pakai buat tidur itu basah banget, kayak gitu. Masa iya sih saya sepanas ini semalam? Kok sampai basah banget baju saya? Ya udah, habis itu saya kuliah kayak biasanya. Nah, yang sadarin saya ini hebatnya bukan saya ya, tapi siapa, teman kelas saya. Dia bilang sama saya, nak, kamu sadar gak sih kenapa kamu kok tumben gak bentol-bentol? Saya mikir iya juga ya. Terus masa iya sih karena saya minum obat yang kemarin saya nggak bentol juga, padahal kondisinya di kelas itu panas banget kayak gitu. Terus habis itu sampai sore, sampai selesai, sampai malam, alhamdulillah kok saya nggak, walaupun panas dingin itu suhu, saya nggak ngerasa, nggak keluar bentol. Berarti alhamdulillah ya, kok bisa sembuh secepat ini, saya juga nggak nyangka. Terus habis itu besokannya lagi kayak gitu, nggak kumat lagi, nggak bentol lagi. Tapi saya masih, kalau badan saya agak gak enak, saya tetap konsumsi gitu. Terus saya cobain nggak konsumsi itu, saya mau lihat nih, saya nggak pakai obat tersebut, saya masih apa namanya, biduran nggak? Soalnya kenapa? Takutnya saya nanti ketergantungan sama obat itu. Ya udah, akhirnya beberapa minggu saya nggak minum sama sekali obatnya. Alhamdulillah bidurannya nggak muncul lagi kayak gitu. Nah, itu dari saya pribadi. Terus apa nih yang obatnya itu apa? Kan kalian ini penasaran, belum tahu beneran atau enggak. Jadi obat ini itu pokoknya hebat banget, ini recommended banget. Saya bilangin, obat ini apa? Jadi ini pokoknya saya kasih bocoran, ini itu obat herbal. Jadi bentuknya itu cairan. Nah, jadi saya mau kasih lihat ya. Tunggu dulu. Nah, jadi ini namanya adalah propolis. Kelihatan ya? Jadi ini namanya Melia propolis. Ya, propolis ini tuh dari mana? Dari air liur lebah kayak gitu. Jadi terbuatnya dari air liur lebah. Ini gambarnya. Nah, kemudian kenapa nyarinya pakai Melia propolis nih? Ya kan? Karena ya, Melia propolis ini dia udah memiliki 3 surat izin. Yang pertama, surat izin dari MUI. Jadi halal banget. Kita udah berstandar halal. Kemudian yang kedua, ya, kita udah punya standar surat izin BPOM RI, Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia. Jadi Indonesia aja udah menyarankan buat ini kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ini apa? Ini hebatnya Melia propolis ini ya. Jadi ini punya surat dunia apa, GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi kalian mau bawa Melia propolis ini ke luar negeri, ya kan? Terus kalian jual ke luar negeri, ini tuh sah-sah aja, nggak bakal disita. Bener ya? Karena dia sudah memiliki surat izin GMP. Paham ya? Dan jarang banget yang punya sampai surat izin banyak kayak gini. Kalau misalnya ada gitu ya, ya paling cuma beberapa di Indonesia, tapi bahkan ini salah satunya kayak gitu. Nah, kalau yang ini ukuran 30 mili, ini pas masih kotakan. Nah, yang ini, kalau yang ini baru, ini bentuk yang udah saya buka, bentuknya itu dia kayak pakai pipet, kelihatan ya nih, Melia
propolis. Nah ini bentuknya kayak gini. Ini lagi puasa ya, jadi nggak boleh minum ya. Jadi saya cuma mau ngasih tahu ya, dia tuh bentuknya kayak gini, cairan. Kelihatan nggak? Nah, kayak cairan kayak gini. Nah ini nanti diminum kayak gitu. Jadi ya saya mau ngucapin juga nih buat kalian semua yang beragama Islam ya, Muslim, itu selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini kita lancar semuanya, gak ada hambatan, gak, pokoknya lancar jaya. Kalaupun ada halangan kita bisa lancarin lah ya kayak gitu. Nah apalagi nih sekarang ya, kondisi seluruh dunia ya kan, udah banyak yang kena virus terkenal ya, udah menjadi pandemi lagi, bukan wabah. Pandemi ini apa, tingkatannya udah jauh lebih berbahaya kayak gitu. Apa ya, jadi virus corona atau COVID-19. Jadi kalian harus wajib banget yang namanya lebih meningkatkan antibodi kalian. Nah, propolis ini juga bisa yang namanya meningkatkan antibodi. Jadi kalau saya konsumsi ini pas sahur. Kayak gitu. Pas kita sahur kita konsumsi biar daya imun kita itu meningkat. Karena kenapa? Propolis ini mengandung satu tetesnya setara dengan 500 buah jeruk. Coba kalian bayangin. Pernah gak kalian makan 500 buah jeruk dalam sekali makan? Gak mungkin kan ya? Nah hebatnya Melia propolis ini dia mengandung yang namanya 500 buah jeruk. Tapi kandungan lainnya ada yang namanya kayu-kayuan gitu, daun-daun juga ada. Jadi ini alami banget karena dia ngambilnya dari air liur lebah langsung kayak gitu. Jadi kalau saya saranin ya, langsung ambil propolisnya dari PT Melia Sehat Sejahtera. Karena kenapa? Yang berstandar GMP cuma ini kayak gitu. Jadi bukan saya doang, bahkan banyak banget orang-orang yang udah sembuh berkat ini. Tapi sebenarnya bukan berkat ini aja, berkat usaha ikhtiar kita sama izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalian ini udah tahu kan ya, obatnya yang saya maksud ini apa, bener gak ya? Jadi kalau propolis ini, yang bilang ini, kalau saya kan yang bilang kalian masih belum percaya. Nah, kalian bisa buka nih, yang ngomong ini bukan saya, tapi ini udah dari dalil dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Kalau nggak salah sih bunyinya, keluar berbagai macam warnanya dari lebah itu. Nah itu ini buat segala, tulisannya buat penyakit manusia. Nah dia nggak ditulis ini penyakit apa. Jadi kita ambil kesimpulan propolis ini bisa segala macam penyakit kayak gitu. Nah soalnya kenapa ya, jadi dia itu tahu nih, propolis ini tahu yang mana harus dia obati, mana yang harus dia perbaiki kayak gitu. Soalnya kenapa? Propolis ini dia kan bentuknya cair ya. Jadi bisa diminum, bisa di apa namanya, dioleskan. Kalau penyakit luar kalian bisa langsung ditetesin di TKP-nya. Jadi kayak luka terus kena apa namanya bakar atau apapun itu bisa langsung di TKP-nya. Jadi dia itu apa namanya, antivirus bakteri sama jamur. Jadi segala macam penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri sama jamur dia bisa nyembuhin ya kan. Kalau virus kayak batuk pilek tadi, kalau bakteri itu kayak misalnya kalian gak mandi selama 2 hari aja, bau gak? Bau, bakteri ini banyak banget. Nah propolis ini bisa yang namanya menghilangkan semua bakterinya. Kemudian ya jamur, kayak jamur di kepala, ketombe, itu bisa disembuhkan yang namanya propolis. Apalagi kita kan yang muslim ya, kan pakai hijab nih, bisa nih samponya disampurin propolis terus kita pakai keramasan biar nggak ketombean kayak gitu. Jadi dia bisa penyakit luar dan penyakit dalam, dia bisa menyembuhkan. Apalagi dia ini nggak ada yang namanya efek samping. Biasanya kan kalau obat-obatan di luar sana pasti ada efek sampingnya. Kenapa? Karena dari berbahan kimia, bener banget. Nah sedangkan kalau ini tuh bahannya alami, itu non alkohol. Di sini ada tulisannya non alkohol, 30 ml non alkohol. Nah sehingga kalau misalnya kalian konsumsi ini nggak bakalan ada efek sampingnya, tapi apa adanya detoksifikasi, langsung dikeluarin semua racunnya.
Kalian nih kalau misalnya punya sampah numpuk, bagusnya diapain? Dikeluarin. Sama propolis ini, dia tahu mana yang harus dia keluarin, racun-racunnya kayak gitu. Jadi detox ini beda-beda tergantung sama penyakit kalian ya. Kalau saya kemarin biduran, nanti detoxnya itu keringat, makanya pagi-pagi itu baju saya basah dan segala macam banyak. Kadang ada yang sakit kepala, itu tergantung sama penyakitnya. Kadang ada penyumbatan di pembuluh darah kepala kita, jadi tergantung. Nanti bisa lihat spesifikasinya. Juga kalian pernah tanya sama saya gini, saya ini udah konsumsi propolis kayak gitu. Nah, tapi saya ini kok belum sembuh-sembuh juga. Sebenarnya ya, saya kasih tahu ya, yang salah ini bukan propolisnya. Ya, tapi yang salah ini di mana saat kalian mengkonsumsinya. Jadi kalian mengkonsumsi propolis tidak sesuai dengan dosis atau takaran ya. Kalau kalian misalnya nih ya, kalian terlalu banyak penyakit, maksudnya racunnya kalian itu terlalu banyak, kemudian kalian cuman isi propolis, berani minum propolis cuman sedikit, sehingga propolis ini cuman bisa mengeluarkan baru setengahnya, terus setengahnya lagi gimana? Ya udah deh ya, karena saya nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia berhenti malah kalau dia berhenti malah harusnya bakal dikeluarin, tapi dia berhenti, akhirnya malah tetap. Makanya kenapa banyak yang bilang kayak gitu, saya udah konsumsi itu mbak tapi nggak pernah sembuh-sembuh juga. Terus gimana takaran atau dosisnya kalian konsumsi itu tidak sesuai kayak gitu. Berarti harus apa? Harus sesuai dengan saran dari dokter ataupun yang mengerti tentang Melia Propolis ini. Paham ya? Nah, terus habis itu ya, kok bisa sih mbak propolis ini kayak gitu? Allahu a'lam, bener ya? Ini berarti apa? Propolis ini sebenarnya udah ada dari zaman dahulu ya. Itu tapi dia langsung ambil dari lebahnya langsung kayak gitu. Kalau ini kan beda ya. Dia udah dicampur kayu-kayu segala macam. Pokoknya udah diproduksi dengan baik. Paham ya? Nah, itu jadi cerita singkat dari saya. Jadi udah tahu ya apa benar obat yang dimaksud ini apa. Jadi ini itu herbal, enaknya kayak gitu. Oke, terima kasih sekalian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya, jangan ada yang bolong-bolong. Oke.